Dan hari ini kita akan sama-sama menikmati firman Tuhan. Sudah 3 minggu saya tidak ada di sini karena satu lain hal, saya ada pelayanan di luar dan juga ada acara lain di luar. Saya akan sambung khotbah saya beberapa minggu yang lalu. Nanti kita akan masuk kepada topik minggu yang saya khotbah. Ya, minggu terakhir saya khotbah di sini. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingat dan ada yang sudah lupa. Tapi tidak masalah ya. Yang terpenting nanti kita diingatkan kembali. Nah, kita akan sama-sama membaca kitab 1 Samuel pasal 19. Ini satu perikop sebetulnya. Hanya saya ambil 2 ayat dari pembacaan 1 Samuel pasal 19 tentang seorang raja yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kendati pun dia masih belum mendapatkan serah terima kerajaan Israel. Nah, indah dan menarik buat kita bahas. Yang menarik buat saya untuk saya sharekan kepada Bapak Ibu hari ini. Di ayat 17 saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Di sini berkata demikian. Perhatikan Bapak Ibu. Berkatalah Saul kepada Mikal, ini anaknya ya. Mengapa engkau menipu aku demikian itu? Ya, demikian itu dan melepaskan musuhku pergi sehingga ia luput. Tetapi jawab Mikal kepada Saul, ia berkata kepadaku, biarkanlah aku pergi. Apa perlunya aku membunuh engkau? Ini tentang Saul. Musuhnya Saul pada waktu itu siapa? Di ayat yang ke-18 sedikit membuka cakrawala kita melihat cerita ini. Ya, narasi dari isi dari firman Tuhan ini. Ayat 18 berkata, setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Dan perhatikan, kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Naiot. Pembacaan 2 ayat ini sebetulnya kalau tidak dijelaskan dengan perspektif Alkitab dan konteks kekinian buat Anda dan saya, kayaknya kita tidak temukan sesuatu. Tapi kalau Bapak Ibu di rumah membaca secara keseluruhan, kita mendapatkan narasinya, yaitu sebagaimana Daud adalah orang yang telah diurapi menjadi raja, yang siap menggantikan Saul. Namun ya Saul timbullah iri hati ya. Karena fakta mengatakan bahwa elektabilitas ya, coba menggunakan bahasa kekinian kan gampang nih. Sekarang hari-hari ini kita lihat ada elektabilitas. Ya, saya tidak masuk ke ranah politik ya, tapi saya coba pinjam aja. Kendati pun elektabilitasnya Daud lebih tinggi, sementara raja yang lama itu agak rendah. Kenapa? Ada teriakan dari rakyat bahwa Daud membunuh berlaksa-laksa, tapi Saul hanya beribu-ribu. Wah, sakit hati itu. Ya, raja sakit hati. Ceritanya seperti itu. Ya, kalau kita punya kan nggak sakit hati, kita punya raja bagus sekali, nggak ada urusan sama yang lain. Udah, kita nggak usah masuk sana. Nah, yang saya mau ajak Bapak Ibu untuk menyimak di sini, sakit hati itu menjadi ancaman. Perhatikan, sakit hati dari seseorang terhadap kita itu menjadi ancaman. Mungkin Bapak Ibu akan berkata, enggak, saya nggak ada yang sakit hati sama saya. Saya tidak masuk kepada isu itu. Tapi saya masuk kepada satu realita kehidupan. Siapa di antara Bapak Ibu yang tidak pernah atau tidak dihadapkan tantangan kehidupan? Satu hal yang tidak terbantahkan bahwa yang namanya manusia hidup pasti diperhadapkan tantangan kehidupan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sesungguhnya dalam hidup ini tantangan kehidupan bukanlah suatu persoalan utama bagi Anda dan saya sebagai orang yang percaya. Karena semua orang akan menghadapi. Kendati pun raja aja bisa menghadapi. Raja loh, dia juga bisa menghadapi. Dan bukan hanya ke raja dalam
apa istilahnya, baca raja ya. Kalau bacalek kan bakal calon legislatif. Kalau baca pres ya baca pres ya. Ini kalau raja gimana nih? Baca raja lah gitu ya. Baca raja gitu ya. Bakal calon raja gitu. Bukan Pak Bu, sulit yang ngomongnya ya. Berepotan lagi nanti ya pengkhotbahnya. Ya bukan. Dia sudah diurapi. Istilahnya dalam pemilihan sudah sah, yang menentukan adalah Tuhan loh. Masih ada aja masalah di dalam hidup ini. Artinya apa? Artinya apa Bapak Ibu? Artinya hidup ini ada masalah, ada tantangan, ada persoalan kehidupan. Boleh bilang sama samping kiri kananmu, hidup itu ada masalah. Nah, kalau hari ini Bapak Ibu hadir di tempat ini sedang diperhadapkan masalah, entah masalah kecil atau masalah besar, atau mungkin masalah ini menurut kata orang udah nggak bisa, nggak ada pertolongan. Ya kan, kalau seandainya didiagnose kankernya sudah stadium 4 kan sudah pasti ke Balikpapan kan. Habis ke Balikpapan nanti dibawa ke Sukabumi, kan begitu. Balikpapan itu peti mati Pak Bu. Kan kalau udah dibilang stadium 4 kan pasti ketakutan, toh betul nggak? Itu kan baru kata orang. Itu kan baru kata ahli lah, dokter itu kan ahli. Itu kan baru kata medis. Nah, kita ini hidup memang sulit juga berkata, tidak lepas daripada kata-kata orang. Nggak mungkin kita bisa lepas. Saya masih ingat ya, waktunya dulu ditemukan ada apa ya di dalam kandungannya ya, apa namanya? Kista, yang memang kalau kista itu kan ada jenis-jenis ya, ada yang sudah tingkat seperti tumor, ada yang ganas atau yang enggak gitu. Tapi pada waktu ya dokter mengatakan bahwa dia ada kista dan itu harus dioperasi. Kira-kira bagaimana reaksinya Nya itu? Wah, stres. Stres banget tuh. Saya suaminya saya tahu. Saya tidak cerita, saya punya udah sering cerita, mungkin udah bosan dengarnya. Saya cerita tentang Nya punya aja. Dia stres. Apalagi ada yang kasih dia penghiburan. Nya, jangan takut. Tuhan pasti menolong, kan bagus. Betul nggak? Dia mulai cerita. Saya punya saudara, juga diangkat rahimnya. Tapi habis itu jadi cepat tua. Kalau rahim diangkat kan katanya apa? Hormonnya ini dan itu. Wah, tambah jadi. Dan saya bilang sama Nya, udah lu jangan terlalu banyak ngobrol sama orang lain, di rumah saja. Nah, itu kan kata-kata orang. Saat waktu dia ada di rumah sakit kan enggak ada yang tahu waktu itu. Ke rumah sakit mana? Saya nggak pilih ke Jakarta, kendati pun dari pusat Jakarta minta saya bawa ke Jakarta. Ya taruh aja rumah sakit Pontianak. Ya saya punya waktu untuk bersama dia dan saya berdoa. Nah, kita dengar kata Tuhan apa, saya bilang. Kata orang memang begitu. Saya dengar kata Tuhan, kamu enggak perlu dioperasi. Tuhan nyembuhkan. Ini kata Tuhan loh. Terus saya bertanya, waktu itu dioperasi enggak? Operasi. Saya masih ingat, saya tanya Dokter Rombe almarhum, Pak, biasanya ilmu kedokteran kalau mau operasi itu di ronsen lagi enggak? Oh pastilah pastor, dia bilang enggak mungkin main langsung belek aja. Iya, dia tanya saya ada apa? Saya kan sudah doa, saya dengar kata Tuhan sudah sembuh. Cuman kan Nya ini kan sudah siap dioperasi kan? Saya tanya dia, kamu siap gak dioperasi? Siap. Sebetulnya saya bilang kamu gak perlu operasi loh, sudah sembuh. Tapi karena dia mempunyai keyakinan untuk dioperasi, ya sudah saya juga relakan aja. Tapi saya mau tunggu saat waktu di ronsen menyatakan tidak ada lagi barang itu. Kan begitu lebih bagus, fakta kan? Ya iman-iman Thomas gak apa-apa lah. Kan banyak orang masih iman-imannya si Thomas, kamu tahu dulu.
Rupanya dokternya datangnya terlambat. Jadi begitu datang karena buru-buru sonder lagi di ronsen tuh dokter. Langsung black aja sama dia. Waduh, minta ampun ada yang begitu. Saya baru tahu ada dokter model begitu juga. Tentu saya tidak sebut namanya ya. Begitu dioperasi, dicari barang itu di mana. Padahal kemarin barang itu ada. Sekarang cari-cari nggak ada. Lalu dengan caranya dia korek-korek, dia dapatkan satu daging kecil seperti bekas dibakar. Nah, coba logika kita berpikir. Mungkinkah di dalam rahim, di dalam perut itu bisa kebakaran? Kalau dapur iyalah. Ya kan, ini di dalam perut. Dia ambil barang itu, dia bawa ke Jakarta. Ini mau diuji, itu dokter ampun nggak. Udah buat kesalahan, dia mau pengen buat ketakutan. Kayak uji lagi, kira-kira ganas gak? Saya bilang samanya, ya mau diuji 100 kali, tetap saja firman Tuhan sudah menyembuhkan dia. Nah kalau cerita begini kan enak kan, udah sembuh. Tapi kalau ya gak sembuh gimana? Ya kan? Nah Pak Bu, apapun alasannya ketika kita dengar fakta di dalam kehidupan, begitu kita diperhadapkan masalah, pertama masalahnya udah rumit kita hadapi. Kedua kita ketakutan menghadapi masalah. Ketiga berita ada di luar. Berita di luar itu semua baik-baik, enggak. Berita-berita di luar itu justru kadang-kadang memperberat buat kita. Nah itulah sebabnya saya simpulkan masalah di dalam kehidupan sebetulnya bukan masalahnya yang membuat kita sulit. Yang membuat kita sulit itu bagaimana kita melihat masalah itu sendiri. Nah hari ini Bapak Ibu firman Tuhan ini ya saya tidak mengatakan barangkali. Saya pastikan jikalau Bapak Ibu simak dengan baik ini bisa menolong kita. Manakala kita dihadapkan satu persoalan di dalam hidupmu. Entah sakit penyakit, entah anaknya yang sudah kena obat, entah anaknya yang kabur, entah suaminya yang belum balik, entah pacarnya nggak datang-datang, entah ekonomi yang turun naik, banyak turunnya daripada naiknya, apapun yang Bapak hadapi, Bapak Ibu hadapi, itu menjadi satu hal yang tak terbantahkan tiap orang akan menghadapinya. Tapi mari kita melihatnya dengan kacamata sebagaimana Daud dihadapkan masalah. Bagaimana Daud ketika dia dihadapkan masalah? Kalau Anda lihat masalahnya kan, kalau cerita tadi saya nggak kupas tentang ayat ini, tapi saya simpulkan saja. Begitu dia dihadapkan masalah dan mau dibunuh Pak Bu. Ya, kata mau dibunuh, selesai itu barang. Tapi dia lari. Dia bukan lari dari masalah Pak Bu. Dia lari kemana? Pergi ke tempat yang tepat. Bilang, pergi tempat yang tepat. Masalah boleh ada Bapak Ibu. Yang di sini maupun di rumah atau yang mampir. Kadang-kala mampir di YouTube sini. Ya, masalah boleh ada. Tapi kita mesti mengambil keputusan. Pergi kemana? Dia pergi cari siapa? Cari Samuel. Nah ini yang menjadi kata kuncinya. Keywordnya adalah cari Samuel. Siapa Samuel? Samuel pada masa itu adalah nabi yang mengurapi dia sebagai raja. Pada saat waktu dia ketemu Samuel, Samuel tidak hibur dia. Tenang. Mari masuk tak urapi. Enggak. Dibawa kemana? Dibawalah dia ke Nayot. Dekat Rama. Apa itu kata Nayot dan apa itu kata Rama? Nayot itu adalah tempat di mana mereka bersekutu. Sekali lagi, Nayot di mana tempat mereka berfellowship, Pak Bu. Perhatikan baik-baik, masalah itu dinamika kehidupan. Terkadang datang itu menakutkan, itu tak dapat dihindari. Tetapi ketika kita temukan tempat yang benar, artinya persekutuan yang benar, maka di situ ada pencerahan. Ketika pencerahan itu datang, ada kecerdasan, logika kita berpikir tidak lagi mentok pada persoalan mati atau hidup, sukses atau gagal.
sekali waktu ada seorang kadis, saya tentu tidak sebut namanya, kadis dari, kalau keuangan daerah namanya apa ya bro, Pastor Sukadi? Dia keuangan ya, kalau di Jakarta kan ya pokoknya bagian keuangan lah. Nah, satu hari dia dihadapkan sakit kanker. Stadiumnya sudah stadium 4. Kanker getah bening. Ya. Kalau sop kuah bening enak. Ini kanker getah bening nggak enak banget. Nangis dia ke kantor saya, masih di Malaya saya masih. Dia nangis terus. Dia bilang sama saya, Pastor, anak saya masih kecil, tugas saya masih banyak, bagaimana istri dia yang memang belum bisa buat banyak, dan yang tahu satu hal, dia kan bakal mati kan. Saya bilang apa sama dia, jangan takut Pak, nanti tak doa Bapak bisa sembuh. Begitu saya katakan, Pak, segala sesuatu bisa terjadi di dalam hidup kita. Saya dapat merasakan apa yang Bapak rasakan. Tapi saya nggak bisa nolong Bapak. Namun ada satu, kan Bapak datang ke saya berarti Bapak tahu dong saya pendeta. Nah ada satu, yaitu namanya Tuhan. Ya kita datang kepada Dia, minta pencerahan. Ketika Tuhan mencerahkan hati kita, maka cerdas kita mengambil keputusan. Saya ajak dia berdoa. Waktu itu pas kita ada seminar namanya New Life. Ya, hidup baru dalam roh. Dia ikut Bapak Ibu. Setelah dia mengalami pencerahan hatinya, dia sukacita sekali. Kendati pun penyakitnya nggak langsung sembuh. Lalu akhirnya dia pindah ke Jakarta. Dan dia bilang sama saya, Pastor, saya tahu penyakit saya ini kalau saya paksakan pasti ada begitu banyak biaya yang keluar. Saya berserah kepada Tuhan. Dia bilang satu hal, saya ikut apa kata Pastor, bahwa dalam segala hal Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Justru begitu dia cerah hatinya, dia tenang, damai, sejahtera, dan dia dapat mengambil keputusan, dia memberikan nasihat kepada anaknya. Anak yang nakal ya ampun-ampunan, tiba-tiba bisa berubah dengan baik, istrinya juga bisa mulai mandiri. Memang beberapa bulan kemudian dia dipanggil Tuhan. Tapi dalam kondisi yang baik sekali Pak Bu. Saya tidak nakut-nakuti Bapak Ibu. Bukan soal mati atau hidup, sembuh atau tidak sembuh. Tetapi yang terpenting kalau kita mengalami pencerahan hati kita. Masalah itu kendati pun tetap masih ada. Tapi kita cerdas menghadapinya. Dan kita tidak akan membuat orang ketakutan. Karena apa? Hidup ini semua merupakan keniscayaan. Kepastian. Mati ya pasti. Kaya ya pasti. Apalagi bangkrut juga pasti. Loh, kok pastor? Ya semua dalam hukum kehidupan itu semua kepastian. Nah kita bisa kelola enggak? Maka ada istilah mengelaborasi hidup ini supaya kepastian itu menjadi baik buat Anda dan saya. Nah itulah yang dilakukan oleh Daud. Dia tahu ada masalah. Yang menjadi kepastian pertolongan itu hanya ada pada Tuhan. Sesuai nyanyian tadi itu. Oke? Nah memang Bapak Ibu terkadang kita menghadapi masalah ketakutan. Ya, kita lihat ya di dalam Alkitab tentang pernah baca kitab Hagai, tiba-tiba saya diingatkan kitab Hagai. Kitab Hagai itu nggak banyak, cuma 2 pasal. Kalau dibaca semuanya itu banyak sekali ya ayatnya. Tetapi saya hanya mau coba sampaikan narasi daripada 2 pasal tersebut. Ya, Hagai itu adalah seorang nabi yang muncul di tengah kehidupan bangsa Israel pada masa itu, dihadapkan berbagai persoalan. Ya kalau Bapak di rumah boleh bacalah kitab Hagai itu. Tetapi Hagai datang kepada mereka, kenapa kalian semua diperhadapkan masalah dalam hidup ini? Seakan-akan Tuhan itu tidak ada di dalam kehidupan kamu. Ya, di dalam pembuangan dan sebagainya. Kerjanya capek tapi hasilnya sedikit dan terlalu banyak persoalan kehidupannya. Kata Hagai, hanya satu, Hagai, rumah Tuhan itu masih tetap reruntuhan. Sedangkan kalian hidup di dalam kemewahan.
Nah, maksudnya apa Bapak Ibu? Nah, kadang-kala kalau pendeta itu khotbah ini untuk bicara bangun gereja. Mari kita bangun gereja sama-sama. Kalau gereja nggak dibangun, kalian nggak diberkati. Ya itu serah pendeta mau ambil dalam konteks seperti itu. Tapi saya temukan Pak Bu, sebenarnya adalah gini. Kita harus membangun kehidupan kita di dalam Tuhan. Maka pada satu ketika Daud membangun rumah buat Tuhan dan tidak dapat direalisasi, maka diturunkan kepada anaknya, yaitu Salomo. Nah, waktu Salomo selesai membangun rumah Tuhan, Alkitab katakan dwelling house of God, rumah kediaman Tuhan. Terus dia berkata, di tempat inilah barang siapa, enggak bilang hanya orang Israel, barang siapa. Ketika dia hadapkan sesuatu, dia kiblat ke tempat ini berdoa, Bapa di sorga akan menjawab. Sampai hari ini sebenarnya banyak orang kiblat ke sana. Artinya apa? Rumah kediaman Tuhan. Rumah kediaman Tuhan memang, ya ini kata rumah Pak Bu. Ya, rumah kediaman Tuhan itu bukan bicara gerejanya. Walaupun kata rumah itu bicara objek, benda. Ya. Karena dikatakan itu, ya dikatakan house. House itu berarti gedung, tempat. Nah tempat itu berarti apa? Bukan gedung ini. Di situ ada orang yang punya komitmen. Itu bicara manusianya. Sebagaimana pada waktu Daud dihadapkan masalah, dia datang kepada Samuel. Bukan datang kepada tempat. Objeknya ini bukan kepada gedung tetapi kepada manusianya. Nah maksudnya apa Bapak Ibu? Artinya begini, Bapak Ibu di dalam realita kehidupan satu hal yang tidak dapat dibantahkan, kita bergereja. Tapi ada terlalu banyak orang bergereja hanya berbicara gedung. Maka dia akan cari gedung yang bagus-bagus, yang dingin-dingin AC-nya, yang musiknya bagus-bagus. Pengkhotbahnya yang mantap-mantap. Pemuja, salah nggak? Saya tidak mengatakan itu salah. Tetapi yang dimaksudkan oleh Hagai itu, rumah Tuhan itu menjadi untuk apa? Hubungan satu sama lainnya Bapak Ibu. Respek kita kepada manusianya. Jikalau kita ada di satu tempat, respek kita kepada manusianya adalah Tuhan yang sedang turut bekerja. Maka Alkitab katakan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk siapa? Untuk Tuhan. Pak Bu, mungkin Anda lupa ditegur sama gembala. Mungkin Anda lupa ditegur sama pengkhotbah. Atau lupa ditumpangin tangan sama para pendeta. Tapi ketika hati kita mempunyai respek seperti itu, baru niat aja Tuhan sudah turut bekerja mendatangkan kebaikan buat orang yang percaya. Pak, ini bukan perjanjian baru, ini realita Alkitab. Ya, ini realita Alkitab. Itulah sebabnya Hagai menulis seperti itu. Dan inilah yang dilakukan oleh Daud. Daud seorang raja, dia mengerti ada masalah, dia tidak ngegerutu, tidak gosip sana, gosip sini, cari ngerompi, enggak. Dia datang ke Samuel, Samuel bawa dia ke Nayot. Nayotlah situ naikkan pujian, penyembahan, Allah merengkuh, maka masalah selesai. Dalam kerapuhan, ya, dalam kerapuhan hadirat Allah merengkuh kehidupan kita, maka akan jadilah kehidupan yang baru. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ingat masih 3 minggu lalu saya khotbah apa di sini? Tuhan apa? Mengontrol kehidupan bumi. Bilang, Tuhan mengontrol kehidupan bumi. Artinya Tuhan mengontrol kehidupan Anda dan saya. Nah hari ini saya berikan topiknya apa? Rumah Allah, tempat pembentukan. Atau dengan kata lain, rumah Tuhan menjadi tempat pertolongan. Rumah Tuhan itu bicara apa? Komitmen. Bukan bicara gedung. Jikalau kita punya komitmen, gedung ini bisa menjadi lebih baik. Itulah sebabnya di dalam persekutuan kata kuncinya, keywordnya adalah
Karena manusia ketemu manusia kan? Banyak enggak? Banyak. Manusianya banyak loh ya. Ini segitu banyak. Tapi keywordnya cuma satu kalimat. You and me. Satu. Kata Tuhan apa? 2-3 orang. 2-3 orang ini bukan bicara tentang hurufiahnya. Tapi bicara tentang apa? Satu metafornya. Satu perumpamaannya. Ini bukan bicara jumlah. Bicara keterikatan hati kita. Respek kita kepada gereja. Kepada persekutuan. Ya, kalau kita kata gereja dalam bahasa aslinya itu eklesia. Ya, lepas kata gedung, gereja itu gedung kan, itu baperum bahasa Portugisnya. Tapi sebenarnya yang benar itu eklesia bahasa asli Alkitab. Kata eklesia kan ada 2 kalimat yang menunjukkan itu adalah keluar. Klesia itu asal kata dari kalio atau dipanggil call ya. Kalau bahasa Inggris itu kalio itu call. Kita dipanggil keluar. Nah, orang-orang yang sadar telah keluar dari satu budaya yang gosip umpamanya, budaya yang egosentris, budaya yang apa? Budaya yang ketakutan, budaya yang selalu hanya mau menjatuhkan orang lain, budaya yang apa? Budaya-budaya yang negatif. Pula dari sana kita masuk ke dalam satu komunitas yang disebut apa? Imamat Rajani bangsa yang kudus. Di situ akan ada perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Dan itu menjadi apa? Menjadi terang Allah. Menjadi saksi Allah. Bapak Ibu kalau mengerti tentang perjalanan gereja, ada Katolik, ada Protestan. Katolik itu bukannya soal doktrin atau apa namanya denominasi sebenarnya. Sebelum Katolik ada, kata Katolik dalam bahasa Latin sudah ada, artinya gereja itu universal. Nah, munculnya Protestan, kita kadang-kadang itu Protestan suka protes-protes saja. Ini banyak nih sarjana teologi nih. Pengkhotbah sini kan sarjana teologi. Nanti dia akan bilang itu protes-protes saja. Protes kan artinya apa? Protes-protes. Betul? Betul? Pastor? Enak aja. Protestan itu dari 2 akar kata. Pro dan testimoni. Jadi kita ini adalah orang yang memang suka bersaksi. Itulah imamat rajani. Orang yang tadinya gereja Katolik. Sekarang menjadi gereja yang suka bersaksi. Dan pada saat kita bersaksi Pak Bu, kemuliaan Allah turun. Saat kita peduli akan orang lain, Tuhan peduli dengan kita. Maka layaklah 31 tahun pelayanan Tuhan di Kota Pontianak melalui Psalm 21, kita beri tema apa? You and me, one in Christ. Kita semua satu. Apa yang akan terjadi? Kita mau jadi saksi. Kita akan himpun dana Bapak Ibu. Adakan 2 kegiatan yang mungkin agak lebih menonjol. Satu adalah bansos atau aksos itu. Nah, aksos lah ya. Satu lagi apa? Kesehatan. Nanti saya sore akan khotbah tentang kesehatan itu ya. Oke, saya lanjutkan lagi buat Bapak Ibu ya. Sambung kembali, saya akan closing buat Bapak Ibu untuk memahami. Nah, tempat pembentukan itu sebenarnya 3 minggu lalu saya sudah khotbahkan. Ya, masih ingat enggak firman Tuhan ya? Kata kita, marilah kepadaku yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Ya, belajarlah kepadaku ya, sebab aku adalah apa? Lemah lembut dan jiwamu tenang. Pikul lakuk yang kupasang, kuku enak, bebanku ringan. Nah, ini ada 3. Itulah sebabnya Tuhan mengontrol kehidupan Anda dan saya. Karena Tuhan itu adalah Tuhan semesta alam. Tuhan Yesus langsung berkata, marilah kepadaku yang letih lesu. Sebenarnya sama loh ya. Menunjukkan kepada di mana Daud mengalami keletihan, kelesuan. Dia datang kepada Samuel. Di situ dia ketemu Tuhan, kelegaan terjadi. Artinya apa? Artinya Tuhan itu tidak memandang masalahmu dan masalahku.
Tuhan tidak memandang latar belakangmu, agamanya apa. Tuhan juga tidak dapat dibatasi oleh keadaanmu. Mungkin dosanya sudah ampun-ampunan. Anda mau tunggu kudus dulu baru nanti ketemu sama Tuhan. Kalau konsep demikian, Tuhan tidak pernah datang karena bumi tidak pernah kudus, karena bumi sudah dikuasai si jahat. Tapi justru Tuhan datang kepada engkau, Dia akan menolong apa yang menjadi kebutuhan Anda. Setelah itu baru Tuhan akan mencerahkan kamu dengan kebenarannya. Kalau Anda mau belajar, itu pilihan. Dan yang terakhir, pikul-kuk itu berarti kamu siap dibentuk. Nah, bilang dibentuk. Pak Bu datang ke gereja seperti begini, kita sedang dibentuk. Kalau kita dibentuk, kalau kita sudah terbentuk, terbentuk seperti siapa? Terbentuk seperti kata Alkitab, menjadi keserupaan dengan Allah. Kalau mengacu kepada Roma pasal 8:28, suka orang selalu berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan apa? Kebaikan. Bapak Ibu paham enggak? Di situ tidak hanya dimulai dengan demikian. Harus ada ayat lagi berikutnya. Sesuai dengan mereka yang terpanggil dari semula. Pak Bu, dengar baik-baik. Dari sononya, dari semulanya, dari Bapak Ibu belum lahir, dari Bapak Ibu dan saya masih di kandungan Tuhan, pertolongan Tuhan kepada kita itu menjadi keniscayaan. Gak ada yang semangat. Jadi kalau kita dihadapkan masalah pertolongan Tuhan sebelum kita lahir sudah tersedia buat Anda dan saya. Itu yang Anda mesti tahu. Nah, tentu bagaimana kita mengelolanya. Nah, saya akan kunci dengan ayat ini sebagai khotbah saya penutup. Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-6, terus sampai ke ayat yang ke-8. 7 aja lah ya. Waktu saya tinggal 4 menit. 1 Korintus pasal yang ke-6, pasal yang ketiga 6 berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi apa? Pertumbuhan. Bilang sama samping kiri kan, pertumbuhan adalah keniscayaan. Pertumbuhan apa? Sembuh, pasti. Kaya pasti, sehat pasti, sukses pasti, mati juga pasti. Amin. Nah, Tuhan sediakan tempat kepastian buat kita, yaitu hadiratnya merupakan apa? Fellowship. Persekutuan bukan bicara suka atau tidak suka. Bapak Ibu ibadah tidak sekedar saya lagi ada lenggang waktu datang, bukan. Pada saat Bapak niat mau datang ibadah, kendati pun mungkin begitu datang tidak selalu enak. Barangkali mobilnya nanti nggak dapat parkir. Bisa saja baru mau turun, lalu dipindahkan lagi sama tukang parkirnya. Begitu masuk ke dalam gedung, bisa saja nggak dapat tempat duduk. Atau mungkin tempat duduk yang biasa diduduki tiba-tiba dipakai orang. Atau khotbahnya mungkin sedikit menyakiti. Dan sebagainya. Pak Bu, itu namanya dinamika. Toh nggak terus-terusan. Tapi yang menjadi keterusan dan kemutlakan, sorga tetap memberkati orang yang punya niat. Itu Bapak Ibu mesti ketahui. Dan ini yang terpenting. Jadi pertumbuhan adalah kepastian. Namun yang menjadi tanggung jawab Bapak, Ibu dan saya ada 2 hal. Pertama perlu apa? Ditanam. 2 apa? Perlu disiram. Apa itulah? Perlu diajarkan. Hari ini Bapak Ibu mendapatkan siraman. Dapatkan apa? Penaburan firman Tuhan. Nah setelah itu apa? Dibimbing dalam kelompok sel. One. Ya,
You and me, one. Satu di kelompok sel. Kendati pun mungkin susah waktunya. Saya lihat ada satu sahabat kita, nggak tahu hadir nggak, Pak Bowo. Saya maaf kalau hadir, saya pinjam Pak, saya belum permisi. Dia seorang, apa ya istilahnya ya, polisi. Sejak kenal sama saya, dia Kapolsek. Tahun berapa saya lupa. Lalu nggak pindah lagi, balik lagi ke Pontianak. Dia ada di tengah-tengah kita. Pada waktu itu dari Polda, kemudian kita ada KKR, dialah yang membantu kita. Pindah lagi luar kota, balik lagi jadi Kapolres. Pindah lagi luar kota, balik lagi. Hari ini Tuhan mempercayakan di Kapolda lagi. Saya tidak sebutlah pangkatnya apa. Yang saya mau katakan apa? Orang seperti dia yang sibuk. Dia tahu tempat ibadah itu penting. Dia tahu yang namanya fellowship itu penting. Tanya dia, kalau dia ada saya minta kesaksian. Apa hasilnya Pak Bu dengan orang yang seperti itu? Dia berkata, ada pertolongan Tuhan di dalam kesediaan waktu kita bagi Tuhan. Ya, nah saya memang sengaja di ulang tahun yang ke-31 tidak banyak bicara. Ada seorang ibu datang kepadanya, dia bilang, Bu, saya kumpulkan duit mau pengen cat gedung, tapi belum terkumpul-kumpul. Saya juga tidak mau sampaikan kepada jemaat, mari kita cat gedung. Kata Aui, sudah 11 tahun dia kesini belum pernah dicat Uya. Artinya sudah sekian lama. Tapi Anda tahu, yang namanya komitmen, saya tidak bicara, tapi Tuhan bisa menggerai hati jemaat. Anda hati yang digerakkan, lalu mulailah bergotong royong satu kesatuan. Saya tentu tidak sebut namanya, mereka mulai kerjakan. Ini rumah pembentukan kita menjadi serupa dengan Allah. Bapak Ibu, saya sudah selesai berkhotbah, mari bangkit berdiri.